Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Ahmad Saputra. Nomor induk mahasiswa 05 125 137 dari UPBJJ, berasal dari Jakarta, dari program studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas praktik 3, yaitu mengimplementasikan, di mana itu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance. Lalu yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, terus exception, lalu input output dan operasi filenya, lalu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Oke, untuk tugas praktiknya di sini yaitu untuk manajemen dari restoran itu. Di sini buatlah sebuah kelas abstrak menu item, lalu yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dan ke restoran. Lalu kelas ini harus memiliki atribut nama string, lalu harga dengan tipe data double, lalu kategori dengan tipe data string. Lalu definisikan metode abstrak tampil menu dengan nama tampil menu. Lalu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Lalu buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu ada makanan, minuman, dan diskon. Dan seterusnya ya. Oke, di sini saya langsung menjelaskan. Yang pertama itu adalah di sini abstrak kelas menu item. Oke, di sini ada kelas penuh item, yang dimana ini kelas dasar semua menu yang tidak bisa dibuat objeknya langsung. Jadi saya kasih untuk protect string nama, lalu protect string nama, lalu protect double harga, lalu protect string kategori. Oke, setelah itu ada konstruktor dari menu itemnya, yaitu mengisi nama, harga, kategori, dan saat objek dibuat ya. Lalu untuk getter namanya, get nama dan get harganya. Di sini untuk mengambil nilai atribut ini yang disebut dengan encapsulation. Oke, setelah itu di sini ada yang tadi tampil menunya, namanya tampil menu, saya namakan tampil menu. Lalu yang kedua itu ada kelas makanan, saya namakan makanan di sini. Yang dimana itu ada dari extended menu item. Ya, di sini ada extended menu item, itu makanan itu turunan dari menu itemnya itu. Setelah itu ada dari konstruktornya, yaitu super, lalu ini untuk mengirim nilai dari konstruktor induknya itu. Oke, setelah itu, nah ini yang ditampil menu itu tadi. Jadi dia mencetak, yaitu ada nama plus harga, apa namanya, harganya, lalu dan makanannya itu. Nah, ini lalu untuk minumannya sama seperti yang makanan sebelumnya juga. Sini minumannya, kategori minuman, lalu ada nama, harga. Lalu di sini untuk tampil menunya dicetak nama, terus untuk harga. Lalu sini ada minumannya. Oke, lalu di sini ada kelas diskon. Nah, kelas diskon ini apa namanya, di extend dengan di menu item juga. Lalu di sini ada persen diskonnya. Saya kasih tipe datanya itu double karena dia harga ya. Untuk bisa diskon itu misalkan bisa sampai 100%. Oke, setelah itu di sini ada tampil menu lagi. Saya buat tampil menu, jadinya nanti akan untuk mencetak apa namanya, si diskonnya itu dapat berapa persen untuk total diskon di atas 100.000. Oke, di sini saya kasih juga untuk encapsulation-nya, yaitu get percent discount. Saya namakan get percent discount. Oke, di sini ada lagi kelas menu manager. Oke, yang pertama itu private array list menu item, daftar menu sama dengan new array list itu untuk menyimpan list menu restorannya. Lalu untuk public void tambah menu atau menu item itu untuk menambah item ke menu. Lalu di sini ada public void tampilkan menu, terus for menu item itu sama dengan daftar menu, lalu item tampil menu itu untuk ngeloop semua menu dan tampilannya. Ya, di sini lalu ada apa namanya, ada public menu item, yaitu cari menu dengan tipe data string, kasih nama yang tadi di atas juga. Lalu for-nya itu menu item, lalu jika item get nama that equals ignore case, yaitu misalkan namanya itu equals ignore case ini untuk misalkan namanya itu bisa huruf besar, huruf kecil, jadi bebas.
selama namanya itu sesuai, misalkan nasi goreng ya udah nasi goreng gitu ya. Walaupun huruf besar semua, walaupun huruf kecil semua, tetap kebaca akan nasi goreng. Nah, kalau misalkan dia tidak apa namanya, mengeklik namanya itu tidak menginput menu makanan atau minumannya tidak ada di menu, dia akan mencetak menu tidak ditemukan. Lalu setelah itu di sini ada kelas pesanan, yang dimana untuk menyimpan daftar makanan dan minuman yang ingin dipesan. Lalu bisa juga menambah item dari pesanan itu. Lalu ini juga untuk menjumlah total eh, item pesanannya sebelum diskonnya. Nah, di sini totalnya ini saya kasih tipe data double ya, karena ini harga. Lalu ini akan kembali ke total. Ini sebelum diskonnya ya. Setelah itu ini di sini baru hitung total terakhir. Kalau misalkan di sini totalnya lebih dari 100.000, makanya total akan dikali 0, atau sini 10%. Ya, harusnya 10% benar. Lalu akan kembali ke total. Lalu setelah itu cetak struk. Maaf. Lalu setelah itu cetak struk untuk ini filenya bernama cetak struk, struk pembelian. Lalu di sini double total dari dengan tipe data double, lalu for-nya menu item, sistem pesanan. Lalu di sini untuk tulis item satu persatu dari untuk ke filenya. Lalu hitung diskon jika memenuhi syarat lebih dari 100.000. Lalu setelah itu tutup file. Struk berhasil disimpan ke struk atau gagal menyimpan struk, misalkan error ya. Oke, nah di sini untuk fungsi utamanya yaitu di public class tugas saya namakan tugas 3. Setelah itu di sini ada untuk apa namanya, scannernya untuk nanti scan dari yang si tampilan menunya, lalu ada menu manager, lalu ada pesanan. Nah, di sini menunya saya kasih untuk makanan ada 4 buah dan juga minuman ada 4 item. Ada nasi goreng, harga 49.000, sate padang 35.000 dan seterusnya. Oke, setelah itu di sini ada apa namanya, menampilkan pilihan untuk ke usernya. Nah, di sini akan ada tampilan menu, lalu kedua ada tambah pesanan, ketiga hitung total dan cetak struk. Lalu keempat ada keluar. Nah, di sini ada switch, yang dimana kalau misalkan dia milih satu, dia akan menampilkan menu. Lalu kalau misalkan dia melakukan cash, dia akan menambahkan pesanan. Maksudnya tambah pesanan tuh tambah menunya ya. Tambah menunya, misalkan menunya 4 item ini. Nah, nanti mau dimakan, mau tambahin lagi, oh makanan menunya mau tambahkan 5 item deh. Jadi misalkan tambah sate taichan atau bakso seperti itu. Lalu untuk cash ketiga itu hitung total, di mana nanti pesanan dari keseluruhan pesanannya, misalkan hari ini totalnya misalkan 500.000 akan ditotalkan, lalu dan juga dengan cetak struknya ya, dan juga dengan total sebelum diskon, ditambah total, lalu ada total akhir dan total akhirnya. Oke. Oke, setelah itu sudah, ini well-nya pilih tidak sama. Kalau misalnya tidak sama dengan 4, nantinya akan keluar pilihan tidak valid dan akan apa namanya, akan balik lagi ke atas untuk dia milih sesuai dengan nomor yang ada di sini, 1, 2, 3, 4 ini. Oke, sekarang kita coba tes ya. Oke, di sini ada, coba kita tampilkan menu. Oke, di sini sesuai, ada nasi goreng, sate padang, pisang goreng, ayam bakar, es teh manis, es jeruk, air mineral, es teh tarik, dan seterusnya. Nah, di sini ada apa namanya, ada eh, informasi bahwa diskon akan mendapatkan diskon 10% untuk total belanja di atas 100.000. Lalu di sini ada tambahkan pesanan, kan masukkan nama menu. Oke, pesanan ditambahkan. Kita coba cek. Oke, seperti itu. Untuk hitung total, misalkan berapa. Nah, ini total sebelum diskon 49.000, total akhir 49.000. Struk bersaldo disimpan ke struk.txt. Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah muncul nih struk.txt. Di sini muncul, dia mendapatkan struk pembeliannya. Bisa mencetak struknya itu. Oke, seperti itu. Lalu kita coba pilih ya, di wadah 1, 2, 3, 4, sekian 5.
Oke, pilihan tidak valid ya. Jadinya dia akan kembali lagi untuk memilih menu, memilih inputan yang sesuai. Berarti coba kita keluar. Oke, program selesai dan sudah selesai. Oke, eh, itu penjelasan dari saya untuk tugas ketiga ini, praktik pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.